Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Sistem Administrasi Negara dengan dosen pengampu Pak Rey. Baiklah, dengan tidak melama-lamakan waktu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 3, yaitu 1. Ramona, Farhan Fadila, Kaisuran Ahmad, Poppy Amelia, dan Selvia Saragi. Di sini kami akan membahas tentang pelayanan publik yang diambil dari Undang-Undang 23 tahun 2014. Silakan teman-teman menyimak video dari kami. Sekian dan terima kasih. Pemerintahan daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan pelaku atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas, dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Manajemen pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, pelayanan konsultasi, dan pelayanan publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam melaksanakan manajemen pelayanan publik, semangat mana yang dimaksud pada ayat kedua, pemerintah dapat membentuk forum komunikasi antara pemerintah daerah dan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dengan masalah tersebut. Dan juga pemerintah daerah juga dapat membentuk badan pelayanan publik dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik yang diingini oleh masyarakat sendiri dengan berpedoman pada ketentuan pada peraturan undang-undang yang berlaku. Pemerintah daerah wajib mengumumkan informasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dengan pasal 345 pada ayat kedua huruf C kepada masyarakat melalui media dan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Informasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam bentuk maklumat pelayanan publik pemerintah daerah kepada masyarakat. Maklumat pelayanan publik yang disediakan yang dimaksud pada ayat kedua ini paling sedikit memuat jenis pelayanan publik yang disediakan, syarat, prosedur, biaya, dan hak-hak dan kewajiban pemerintah daerah dan warga masyarakat dan satuan serta atau unit kerja penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan publik. Maklumat pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menjadi dasar pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi tentang pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 347 ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gubernur dan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk Bupati atau Wali Kota. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah disampaikan 2 kali berturut-turut tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintah yang dilaksanakan oleh kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah. Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan perda. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Isu pelayanan publik. Salah satu hal yang sering diadukan yakini soal kualitas pelayanan Polri dalam penanganan kasus. Masalah disiplin anggota Polri harus ditingkatkan. Perlu peningkatan pengawasan internal untuk mengawasi proses penyidikan, ujar Edi dalam diskusi di Jakarta. Menurut Edi, masih banyak penyidikan kasus yang jalan di tempat, bahkan terkesan dihadapkan. Selain itu,
Masalah lalu lintas juga kerap dikeluhkan masyarakat. Meski sudah dibentuk tim sapu bersih pungutan liar, masih ada beberapa oknum polisi yang masih meminta uang damai. Masyarakat pun keberatan jika ada patroli dadakan di jalan raya. Nyatanya banyak penindakan yang dilakukan oleh oknum polisi di luar operasi penertiban lalu lintas gitu. Kalau kata Edi, setiap ada operasi wajib ada papan pengumuman di depan, sehingga tidak kaget, tidak boleh ada jebakan Batman gitu seperti selama ini. Edi menyarankan perlu adanya peningkatan anggaran Polri, terutama untuk biaya pendidikan. Banyak kasus yang lama ditangani karena kurangnya anggaran yang didapatkan tingkat Polres hingga Polsek, sehingga penanganan kasus tidak maksimal. Ini mengakibatkan terjadinya praktik kong kali kong masyarakat dengan polisi untuk proses atau tidak memproses suatu kasus. Edi juga mengatakan Polri harus terpenuhi anggaran pendidikan, karena kalau dibiarkan